Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan berjumpa kembali dengan program yang luar biasa SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Kita masuk ke dalam episode yang ke-22. Hari ini kita membahas Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Doa mohon kemenangan bagi Raja, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu, Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 9 ini adalah mendoakan pemimpin rohani. Mazmur pasal 20 ini ditulis oleh Raja Daud. Doa yang mengajar kepada umat untuk mendoakan dia sebagai raja, supaya Tuhan atau Allah melindungi dia ketika dia berperang. Nah, doa ini disertai dengan pemberian persembahan dan korban bakaran. Kalau kita lihat di dalam ayat ketiga, doa ini dinaikkan sebelum raja bersama tentara-tentaranya pergi berperang, ya, memohon kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, ya, karena percaya ketika Tuhan menyertai, ketika ada perkenanan Tuhan, mereka pasti menang menghadapi segala musuh-musuhnya. Nah, sehingga dari Mazmur pasal 20 ini kita menarik sebuah pelajaran, di mana pelajarannya adalah kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Mulai dari Bapak Presiden bersama wakilnya dan menteri-menterinya dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita, ya, sampai kepada pemimpin yang terendah, RT dan RW, ya. Dan juga kita berdoa kepada Tuhan untuk pemimpin rohani kita yang ada di gereja lokal kita, ya, Saudara, ya. Nah, Saudara, secara khusus hari ini saya akan membahas untuk kita mendoakan pemimpin rohani kita, gembala kita setiap hari di dalam kehidupan doa kita. Kita akan melihat ada 3 hal yang umat harus doakan untuk pemimpin rohaninya. Yang pertama itu, doakan pemimpin rohani agar mengalami pertolongan, mengalami kekuatan, mengalami bimbingan atau tuntunan dari Tuhan ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, bahkan serangan dari berbagai pihak. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai 2, dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Jadi pemimpin rohani itu juga mengalami kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ayat 2, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudusnya, dan disokongnya engkau dari Sion. Jadi yang pertama yang kita harus doakan untuk pemimpin rohani kita adalah doakan agar pemimpin rohani kita itu mengalami pertolongan, mengalami kekuatan dan bimbingan dari Tuhan ketika mengalami kesulitan hidup, tekanan, bahkan serangan dari berbagai pihak. Saudara, kita tidak berdoa meminta kepada Tuhan untuk pemimpin rohani kita dihindarkan dari semua persoalan. Sebab saya percaya gini, satu tugas dari pemimpin rohani adalah menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah yang ada
Ya, bukan hanya masalah pribadinya, tetapi masalah yang terjadi di dalam komunitas atau gereja lokal di mana dia dipercayakan Tuhan. Dan ini juga perlu kita doakan, saudara ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, doakan untuk kehidupan kerohanian dari pemimpin rohani kita. Ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga itu bicara tentang pemimpin rohani itu, saudaraku, membawa korban persembahan, korban bakaran. Nah, ini kan bicara kerohanian umat. Maksud saya kerohanian pemimpin rohani, di mana dia memiliki hubungan dengan Tuhan ya, secara pribadi. Ya, saudara ya. Sebab saya percaya gini, seorang pemimpin rohani yang kehidupan rohaninya sehat, baik, dia akan berhasil ya mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi sebaliknya, kalau pemimpin rohani ya kehidupan kerohaniannya tidak sehat, ya namanya juga pemimpin rohani ya. Kalau kehidupan kerohaniannya tidak sehat, dia akan gagal dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita doakan adalah doakan pemimpin rohani mengalami pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan segala program dan rencana demi kemajuan kerohanian dan kesejahteraan umat. Nah, kalau kita lihat Mazmur pasal 20 ini, Daud itu sebelum berperang ya, tentu dia membuat perhitungan yang matang ya. Dia memperhatikan sarana perangnya baik atau tidak, strategi yang digunakan untuk mencapai kemenangan. Tapi tahu nggak saudara, lebih dari itu, Daud meminta kepada umat, sehingga dia mengarang Mazmur 20 ini untuk mendoakan dia. Untuk mendoakan dia. Karena itu saudara dikasih Tuhan, keberhasilan seorang pemimpin menyelesaikan segala program dan rencana demi kemajuan kerohanian umat dan kesejahteraan umat juga ditentukan atau dipengaruhi dari doa umat kepada dia. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati saudara dan saudara mulai mendoakan pemimpin rohanimu. Karena pemimpin rohanimu membutuhkan topangan dan dukungan doa daripadamu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Di akhir acara, seperti biasa saya rindu berdoa bagi saudara. Buat saudara yang rindu didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu dan mari kita berdoa. Bapa, di akhir program ini, hamba doa bagi setiap umatmu. Jadikan umatmu menjadi perisai doa bagi pemimpin rohani di gereja lokal di mana mereka ada. Sehingga pemimpin rohani boleh di dalam anugerah dan berkat Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat umatmu yang sedang mengalami persoalan, masalah, pergumulan, sakit penyakit atau apapun itu. Kiranya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya ada kuasa di dalam doa kita. Alami mujizat dan pertolongan Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.